Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sekarang ada di kawasan kalau dulu ketika zaman Belanda tahun 1907 dinamakan Simpang Society. Simpang Society ini adalah kawasan ketika itu tempat berdansa orang-orang Belanda. Jadi tidak sembarang orang bisa masuk di kawasan ini. Di kawasan ini menjadi kawasan spesial ketika itu jadi tempat kongko-kongko noni-noni Belanda ada di kawasan ini. Dan sekarang ini masih menjadi cagar budaya pemerintah kota Surabaya. Karena tidak banyak merubah, karena tidak akan mungkin dirubah ya, struktur bangunannya masih seperti zaman Belanda. Jadi disinilah ketika itu dulu Belanda melakukan aktivitas untuk bersenang-senang, hiburan adalah di kawasan Simpang Society. Jadi kalau masyarakat Surabaya mau menikmati di sini, yang ini dijadikan alun-alun kota Surabaya, menyebutnya begitu. Karena ada sejarah dan budaya yang memang tidak akan merubah kondisi bangunan ini. Makanya kan di sini ada ini Balai Pemuda, ada kemudian ada perpustakaan, kemudian sekarang ada gedung DPR ya. Depan belakang ada masjid di sampingnya. Jadi kawasan ini menjadi kawasan yang dijadikan sebagai alun-alun kota Surabaya. Dan masyarakat bisa menikmati betapa indahnya suasananya. Tapi tidak seindah dulu ketika tahun 1907 ketika zaman Belanda membangun area ini sebagai tempat hiburan noni-noni Belanda, orang-orang Belanda yang berduit ketika itu berkumpul di sini menjadi tempat mereka untuk melakukan banyak aktivitas. Dan di sini sekarang dijadikan banyak tempat. Tadi saya menyebutkan ada gedung DPRD, ada perpustakaan, kemudian ada yang namanya Balai Pemuda, kemudian ada lagi ya tempat-tempat yang memang sengaja dibangun dengan struktur yang tidak jauh merubah kondisi aslinya. Inilah gedung yang digunakan tempat pertemuan-pertemuan berskala cukup besar, kisaran 300 sampai 500 orang yang bisa menempati gedung ini. Sekarang dinamakan Balai Pemuda. Jadi ketika saat itu ya para noni-noni dan Belanda, mungkin anak-anak muda Belanda, anak-anak Belanda atau mungkin orang-orang yang ketika orang Belanda berpestanya di gedung ini. Kapasitas gedung ini kisaran 300 sampai 500 orang bisa kemudian mengikuti berbagai hiburan yang mungkin bisa dinikmati tahun 1900-an itu. Nah, tentu ini menjadi area yang tidak jauh berubah, bentuknya masih seperti aslinya. Bentuknya masih seperti aslinya dan ini tidak akan mungkin dibuka, dirubah strukturnya. Jadi model lampu-lampu dan semua bentuk pilar-pilarnya ini masih pilar asli. Ya, pilar asli ketika itu, sehingga nuansanya sekarang juga akan diciptakan ketika saat awal-awal seperti kondisi yang sesungguhnya. Jadi ini areal Balai Pemuda. Nah, ini jadi bagian ya di antara beberapa yang memang dijadikan tempat untuk ya sebagai alun-alun kota Surabaya. Dan gedung ini pernah terbakar pada tahun 2011. Terbakar, namun kemudian diperbaiki, dikembalikan pada posisi aslinya. Jadi tidak akan berubah. Jadi ketika kemudian direhab, dikembalikan pada posisi aslinya gedung ini. Jadi meskipun dulu sudah terbakar, habis, tapi kemudian struktur dan format bentuknya masih seperti awal-awal gedung ini dibangun. Ini masjid ya, masjid yang baru diresmikan tahun 2019. Di masjid dengan nuansa dibangun, disesuaikan juga dengan bangunan yang ada di Balai Pemuda yang ada di sampingnya itu. Kemudian ini juga bangunan baru DPRD Kota Surabaya. Jadi memang depan ada gedung DPRD, tapi di belakang ini mungkin tambahan pengembangan gedung baru DPRD Kota Surabaya. Jadi depan ada perpustakaan, masjid, kemudian Balai Pemuda dan ya Balai Bahasa, kemudian ya ada tempat-tempat yang memang untuk
menjadi tempat belajar, tempat studi, tempat orang kemudian menikmati alun-alun kota Surabaya. Ini sebuah oase kota. Sudah sepantasnya kota itu memberikan ruang terbuka bagi masyarakatnya. Karena disinilah sesungguhnya masyarakat itu bisa banyak belajar tentang sejarah, tentang budaya. Apalagi kemudian memberikan ruang yang seluas-luasnya untuk masyarakat datang menikmati indahnya kota Surabaya. Saatnya kemudian sekarang masyarakat datang nikmati apa yang diberikan oleh Surabaya kepada kita semua. Indah, nyaman, dan berbudaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.